Guys, nonton, subscribe Lembus Warna apa? Nusantara. Lembus Warna Nusantara di YouTube channelnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, sampurasun untuk sedulur Lembus Warna Nusantara dimanapun berada ya. Semoga sedulur selalu diberi kesehatan dan dilancarkan segala urusannya. Sebelum menonton video saya, alangkah baiknya sediakan kopi, udut, dan gorengannya. Biar kalau menonton video saya itu lebih tanek atau tenang gitu sedulur ya. Kali ini saya akan membahas ya dengan tema benteng tubuh dari serangan goib dan pemulus kerezekian menggunakan tuah dari keris jalak sangu tumpeng ya. Ini dia kerisnya sedulur ya. Oke, saya buka ya. Keris ini berdapur jalak sangu tumpeng ya, dan berpamor wengkon isen. Setelah saya amati sedulur, keris yang saya pegang ini ya menggunakan bahan besi yang sangat bagus, dan jenis besinya itu besi karangkijang, atau kalau orang zaman dulu bilang itu pendetanya besi sedulur. Saya taruh dulu. Jenis besi ini seperti ya, atau ciri-cirinya itu urat-uratnya itu seperti air lautan ya, kayak gitu. Dan untuk warnanya itu hitam kebiru-biruan ya kan, kita bisa lihat warna dari besinya itu hitam kebiru-biruan. Dan untuk bahan pamornya dari bau yang khas yang saya cium menggunakan pamor meteorit gitu sedulur, atau pamor meteor. Dan besi karangkijang ini juga memiliki tuah secara alami sedulur, atau memiliki inilah energi ya. Oke, saya taruh. Jadi jadi tuah dari besi karangkijang ini untuk membuat sebuah pusaka itu memiliki energi yang dingin ya. Saya pegang juga energinya dingin sedulur, dan auranya itu berwarna putih kehijau-hijauan secara energinya. Dan juga biar ampuh atau biar power dari pusaka ini lebih kuat lagi ya. Kita tahu sendiri ya, filosofi dari keris jalak sangu tumpeng dianggap sebagai burung jalak yang membawa bekal nasi ataupun tumpeng. Bahkan di zaman dulu keris dapur jalak sangu tumpeng itu disimpan sebagai pusaka keluarga sedulur. Di zaman dulu orang tua membekali anaknya ya yang hendak ingin merantau mencari nafkah menggunakan keris berdapur jalak sangu tumpeng gitu. Keris jalak sangu tumpeng dipercayai sebagai pusaka yang mempunyai tuah untuk ya memudahkan seseorang mencari rezeki ya, kayak gitu kononnya, konon. Hal demikian
Hal demikian hanyalah sebagai simbol sedulur. Simbol pengharapannya agar dalam mencari rezeki, seperti makna-makna yang terkandung dalam keris dapur Jalak Sangu Tumbang. Sebagai contoh, orang tua zaman dulu memberikan keris ini kepada anak atau keturunannya, seolah-olah memberikan suatu pesan dan pengharapan agar penerima keris bisa mengamalkan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam dapur keris tersebut. Ya. Sedangkan sang empu membuat keris ini seolah-olah memberikan dorongan moral, ya, dan doa agar siapapun yang menyimpan hasil karyanya diberi petunjuk oleh Sang Pencipta dan dilancarkan rezekinya, tapi dengan berperilaku jujur, bekerja keras, ulet, dan tidak merugikan orang lain, sedulur. Seperti pesan yang tersirat secara simbolis pada dapur keris Jalak Sangu Tumbang, ya, mungkin sekilas ya memang tampak aneh dan tidak masuk akal, karena burung jalak itu begitu kecil, masa dapat membawa bekal tumpeng yang besarnya dan beratnya itu lebih besar ya daripada burung jalak itu. Apakah supaya tidak kekurangan makan? Padahal burung jalak kan tidak makan nasi ya, nasi tumpeng. Jika salah menafsirkannya, bisa jadi keris Jalak Sangu Tumbang diartikan sebagai simbol keserakahan dan orang yang memaksa berbuat sesuatu di luar kemampuannya. Jadi ya sedulur, kita harus bijaksana, mengerti dulu dan memahami maknanya. Jadi biar tidak salah kaprah dalam mengartikannya, sedulur, gitu. Itulah tadi filosofi dari dapur keris Jalak Sangu Tumbang ini. Sedangkan pamor wengkon isen ya, wengkon ison. Sedangkan pamor wengkon isen, pamor ini memiliki filosofi untuk perlindungan dan juga membantu pemiliknya menjadi lebih hemat dan bijaksana dalam menggunakan rezeki yang sudah didapat, gitu sedulur. Dan untuk tolak bala ataupun pagaran diri, seperti yang saya inikan ya tadi tentang judulnya ya, pemulus kerezekian dan juga pagaran diri, ya, kayak gitu. Inilah filosofi dari dapur Jalak Sangu Tumbang dan juga wengkon isen. Saat saya mulai menyatu ya dengan energi keris Jalak Sangu Tumbang ini, datanglah ya sesosok orang ya yang begitu gagah ya dan memakai pakaian-pakaian zaman dulu. Beliau memperkenalkan diri bernama Raden Adinoyo. Beliau hidup di zaman Hamengkubuwono kedua gitu, ataupun di HB-HB awal lah gitu. Pusaka ini dibikin oleh bapak beliau untuk diwariskan kepada Raden Adinoyo ya. Sebuah pengharapan oleh bapak beliau biar Raden Adinoyo menjadi orang yang selalu berbuat baik kepada sesamanya dan menjadi orang yang tidak tamak ya. Itulah pesan yang tersirat
dari pusaka yang diberikan kepada beliau oleh boponya atau bapaknya. Semenjak itu, pusaka ini menjadi sebuah ageman dan menemani beliau dalam kehidupan. Kayak gitu sedulur. Sampai pusaka ini menjadi warisan turun-temurun untuk keturunannya. Entah apa ya, ada chemistry ya saat saya mulai memegang pusaka ini. Ada kecocokan energi antara pusaka ini dan juga energi saya sedulur. Seperti sudah lama tidak bertemu dan akhirnya dipertemukan kembali. Apakah ini yang namanya pusaka memilih tuannya sedulur? Ada energi positif yang sangat kuat yang terpancar dari pusaka Jalak Sangut Tumpeng ini. Membikinnya, saya itu merasakan semangat dan banyak tua-tua yang istimewa yang terkandung pada pusaka Jalak Sangut Tumpeng ini sedulur. Wah, dan pusaka ini cocok ya untuk orang yang merintis bisnis ya, mau dia itu berdagang ataupun masih banyak bisnis lainnya. Keris yang sangat bagus ya. Banyak ya teman-teman bertanya kepada saya cara mengaktifkan energi dari pusaka ya Jalak Sangut Tumpeng ya, dan menyatu dengan nyoni pusaka itu gimana sih? Kali ini saya babar ya. Pertama-tama di hari Rabu Wage kita melakukan puasa tidak makan makanan yang bernyawa sedulur. Dari asar ketemu asar lagi, 1 hari full ya. Itu memiliki fungsi biar tubuh kita itu memiliki energi yang sangat positif. Pada malam harinya kita melakukan meditasi dan olah rasa dengan ditaruh seperti ini ya, keris Jalak Sangut Tumpengnya ya, dari jam 12 malam sampai jam 3 subuh sedulur. Sebelum kita tidur ya, kita masukkannya rambut kita 5 biji dipeksinya. Setelah itu kita mulai doa-doa dengan aturan dan tata cara agama masing-masing sedulur. Pokoknya doa-doa yang baik ya. Besoknya kita beli 3 biji ponggol ataupun nasi kotak lah kalau zaman sekarang. Terus bagikan ke orang-orang yang membutuhkan. Kalau sudah, malamnya kita mulai minyaki pusaka dan mulai menyelaraskan energi kita dan energi pusaka Jalak Sangut Tumpeng ini. Oke ya sedulur, itulah cara kita menyelaraskan dan mengaktifkan energi pusaka keris Jalak Sangut Tumpeng. Setelah itu kita bisa menggunakan dengan cara surasa ataupun kita ngomong dengan pusaka ini atau dengan rendeke ngati lah gitu. Itu caranya kita memanfaatkan tuahnya ya dengan seperti itu. Kalau memang secara energi keris ini sudah terkoneksi dengan kita, sama halnya wifi sedulur. Kalau kita tidak dikoneksikan atau kalau kita tidak masuk dalam koneksi wifi itu ya kita tidak bisa tersambung lah. Sama halnya dengan pusaka ini sedulur.
Kalau kita sudah menyatu dengan pustaka ini, insya Allah kita juga bisa memanfaatkan secara tuahnya. Semoga apa yang saya informasikan ini bisa menghibur, menambah wawasan para pecinta Tosanaji dimanapun berada ya. Satu pusaka, 1000 cerita. Kita adalah makhluk ciptaan Gusti Allah yang paling sempurna. Jadi kitalah pusaka alam semesta ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Guys, nonton, subscribe Lembu Suwana apa? Nusantara. Lembu Suwana Nusantara di YouTube channelnya ya.